Yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Kobel Channel. Kali ini Bang Kobel akan membawakan spoiler Battle Truck The Heaven episode 73. Mungkin pada rilis video nanti akan banyak yang diganti karena pada spoiler ini mengandung konten 18++. Bagi yang baru bergabung, silakan cek playlist di BK Channel karena Bang Kobel telah mempermudah kalian untuk mereview alur cerita sebelumnya. Oke, tanpa banyak bacot apalagi cocot, hayu kita sedot. Bang, kok gua nggak diajak opening, Bang? Lah, lu biasanya muncul sendiri, Cong. Wah, lu tega, Bang, ninggalin gua. Oke, nanti lu muncul sendiri aja ya. Pada episode sebelumnya, si Bian yang telah terluka parah oleh racun dari Xiao Yishan berinisiatif untuk meledakkan diri. Namun ternyata ia bukan ingin meledakkan diri, melainkan melakukan serangan mematikan yang ditujukan pada Bang Kobel. Karena Bang Kobel lengah, maka Bang Kobel pun tertusuk dan racun ekor itu pun masuk ke dalam tubuhnya. Wajah si Bian terlihat menjadi lebih tua dan ia pun berkata dengan senyuman yang kejam, "Bocah, kau telah banyak membunuh dari gerbang 10.000 kalajengkingku, maka daripada itu ikutlah mati bersamaku." Wajah Ayang Cailin dan Xiao Yishan berubah saat melihat kejadian itu dan mereka pun bergegas pada Bang Kobel. Ayang Cailin berkata dengan nada khawatir dan cemas, "Sayang, apakah kau tidak apa-apa?" Kemudian dia pun memeriksa seluruh tubuh Bang Kobel namun tidak menemukan sesuatu keanehan. Xiao Yishan langsung membuka jubah Bang Kobel lalu memeriksanya. Muncullah titik hitam yang menyebar seperti garis-garis retakan. Ayang Medusa pun terkaget dan bertanya, "Apakah ini?" Xiao Yishan menjawab dengan serius sambil mengatupkan giginya yang menahan amarah. "Itu sebenarnya adalah titik racun iblis. Bajingan tua ini benar-benar kejam." "Titik racun iblis? Apa itu?" Ayang Cailin dan Zian bertanya bersamaan dengan nada yang cemas. "Ini adalah keterampilan Doki yang paling ganas di Kekaisaran Cuyun. Teknik ini mengumpulkan racun Doki. Jika teknik ini memasuki tubuh musuh, maka akan ada bercak hitam yang terus menjalar sampai menutupi setiap titik akupuntur. Jika itu terjadi, maka orang itu akan membusuk dan merasakan rasa sakit yang tiada henti, dan orang itu dipastikan mati secara perlahan. Namun setelah seseorang itu melepaskan teknik ini, dia akan kehilangan semua dokinya dan menjadi orang yang tidak berguna." Xiao Yishan menjelaskan dipenuhi dengan amarah. Ekspresi Bang Kobel pun menjadi serius ketika mendengar itu, dan ia pun menganalisa tubuhnya menggunakan api surgawi namun tidak menemukan sesuatu yang aneh. Bagaimana itu bisa diselesaikan? Wajah Ayang Cailin begitu muram dan menakutkan. Ruang di sekitarnya pun mulai berfluktuasi secara intens. Jelas, hatinya sangat tidak stabil saat ini. "Jika teknik itu dilepaskan oleh Dowang ataupun Dohuang, maka aku bisa membatalkannya. Namun karena Xibian berada di level Dozong, maka aku pun tidak bisa membatalkannya," ucap Xiao Yishan. Niat membunuh dari dua wanita kesayangan Bang Kobel pun sampai ke puncaknya. "Orang tua, serahkan penawarnya." Ayang Cailin mencengkram tenggorokan Xibian yang mengeluarkan energi yang sangat mengerikan karena amarahnya. "Hidupku tidak akan lama lagi. Setelah menggunakan teknik itu, aku tidak kesepian sekarang karena bocah ini akan menemaniku." Xibian tertawa menggila sambil menatap mata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Ayang Cailin yang sedingin es menatap Xibian sambil memegang lengannya dan menarik lengan itu hingga putus. Darah pun berceceran di mana-mana. Ayang Cailin berkata secara perlahan namun penuh amarah bahwa masihkah ia bersikeras untuk tidak memberikan obat penawarnya. "Semakin kejam perilakumu, maka aku semakin yakin bahwa posisi bocah itu sangat tinggi di hatimu. Dengan cara ini, kamu akan lebih sengsara dariku," ucap Xibian yang menjadi lebih gila. Ayang Cailin pun mematahkan kedua tangan dan kakinya, bahkan jika diperlukan ia akan merobek perut bagian dalam sampai ia merasa puas. Niat membunuh di hati Ayang Cailin sekali lagi melonjak saat melihat senyuman dari wajahnya.
Suaranya seram saat dia berkata dengan dingin, "Setelah kamu mati, aku akan mengirim semua orang dari sektemu menemanimu dalam kematian. Bahkan seekor anjing pun takkan kubiarkan pergi." "Bang, kok cewek ini sadis amat ya, Bang?" Ketika rasa cinta telah tumbuh lebih dalam, maka melihat orang yang kau cintai terluka, sudah pasti perasaan sakit yang kau rasakan akan dalam pula. Melihat perilaku kejam dan sadis dari Ayang Cailin, si Bian pun mulai ketakutan dan berkata bahwa teknik itu tidak dapat dibatalkan, bahkan dirinya pun tak akan mampu. Karena hatinya yang sedang goyah tak karuan arah, Ayang Cailin pun mengangkat tangannya yang halus pada Xibian. Ia merobek dada Xibian dan meledakkan jantung di dadanya. Akhirnya Xibian pun mati dengan cara yang mengenaskan. Wah, kakek cabul kena azab kayaknya tuh, Bang. Kagak cabul dia, Cong, cuma haus akan kekuasaan. Berarti yang haus jabatan itu bakal kena azab ya, Bang? Cong, gelap itu mah. Oke, lanjut. Setelah membunuh Xibian dengan sadis, amarah Ayang Cailin belum terpuaskan. Dengan aura yang brutal dan niat ingin membunuh yang kuat, Ayang Cailin terlihat seperti Dewi Kematian yang akan membantai siapapun yang menyakiti Bang Kobel sebagai suaminya tercinta. Namun ketika ia akan bergerak, sayang kembali. Tumbuh indah Ayang Cailin bergetar saat mendengar teriakan familiar itu. Baru kemudian warna kemerahan di matanya mulai mereda. Dengan perjuangan yang kuat untuk menstabilkan hatinya, ia berbalik bergegas menuju tempat Bang Kobel. Bang Kobel pun tersenyum pahit melihat bininya yang begitu agresif saat ia terluka. Ayang Cailin pun tak mau menunda lagi. "Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Kaisaran Jiama. Jika Guhe tidak mampu mengobatimu, maka aku akan membawamu ke seluruh benua untuk mengobatimu." Bang Kobel terkejut akan tindakan dan perkataan Ayang Cailin. Ia merasa tersentuh di hatinya karena ia melakukan semua itu untuk dirinya. Bang Kobel berkata bahwa orang yang berspesialisasi dalam menggunakan racun ada di sini. Mengapa kita harus mencari yang lain? Xiao Yixian berkata bahwa aku tidak mampu untuk membatalkan teknik itu, kecuali kekuatan orang yang menyembuhkannya berada satu tingkat di atas Xibian, yang berarti itu haruslah di level Dozun. Bang Kobel yang mendengar itu pun mengerutkan keningnya dengan dalam. Xiao Yixian menambahkan bahwa teknik Demon Poison Spot itu adalah semua doki yang dimiliki Xibian. Jadi tidak semuanya teknik itu tanpa manfaat. Jika Anda mampu bertahan pada teknik itu, maka kekuatan dari Xibian akan diwariskan padamu. Bang Kobel bertanya berapa lamakah titik racun ini akan meletus. Xiao Yixian merenung sejenak lalu menjawab, 1/2 tahun. Bang Kobel pun tertegun mendengar jawaban itu karena waktu yang begitu singkat. Xiao Yixian mengatakan bahwa ia tidak mampu membatalkan teknik itu, namun ia bisa menunda waktunya agar tidak secepatnya itu meletus. Bang Kobel menarik napas lega. Dia melihat Ayang Cailin yang masih khawatir tanpa sadar. Dia berkata, "Tidak apa-apa sayang, mungkin ini adalah hadiah untuk membuatku lebih kuat." Dengan singkat, Ayang Cailin tidak memperdulikan ucapan Bang Kobel karena ia tahu kondisi seperti apa yang sedang dihadapi oleh Bang Kobel. Jika saja Xiao Yixian mampu membunuh Xibian pada saat dikabut beracun milik Xiao Yixian, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Karena itu, ia memandangi Xiao Yixian dengan dingin. Xiao Yixian tidak membalas tatapan dingin dari Ayang Medusa karena ia menyadari semua yang terjadi ini ada hubungan dengannya. Melihat keadaan yang canggung, Bang Kobel berdiri di antara dua wanita itu sambil tertawa dan berkata, "Baiklah, mari kita urus masalah ini terlebih dahulu." Akhirnya mereka pun membantai orang-orang yang tersisa di sekte gerbang ribuan kalajengking. Bang Kobel menjelaskan dengan lembut pada Ayang Cailin bahwa jangan salahkan dia, aku di sini karena orang dari Hall of Soul. Kejadian ini hanyalah kecelakaan. Ayang Cailin hanya menghela napasnya dan bertanya penuh perhatian, apakah sayang merasa tidak enak badan? Bang Kobel memeriksa bagian dalam tubuhnya namun ia tidak merasakan sesuatu. Mungkin itu hanya akan berefek fatal pada saat waktunya meletus. Ayang Cailin bertanya lagi, apa rencanamu selanjutnya? Ia memahami masalah kali ini dengan serius karena mencari kultivator level Dozun harus membutuhkan usaha yang besar. Semuanya akan baik-baik saja. Saat waktunya tiba, mari kita selesaikan masalahnya di sini sebelum membicarakannya lagi, ucap Bang Kobel tanpa daya.
Akhirnya mereka pun meninggalkan sekte Kalajengking dan kembali ke markas sekte racun. Namun ketika Ayang Cailin melihat sekte ribuan Kalajengking yang sudah luluh lantah, ia masih merasakan amarah di hatinya. Ketika sampai di markas sekte racun, mereka diajak Xiao Yixian ke tempat Bukit Batu. Banyak tanaman beracun di sekelilingnya. Tempat itu hanya boleh dimasuki oleh Xiao Yixian. Bau amis pun tercium karena udara racun yang begitu pekat. Ada sebuah kolam kecil yang terbentuk di antara bebatuan. 4 pilar kepala ular yang menjulurkan lidahnya mengeluarkan air hitam yang pekat. Kolam air racun itu berwarna hitam pekat, bahkan uap racun pun terlihat dengan jelas. Saking hitamnya air itu, sehingga orang yang melihat pun takkan mampu melihat dasar dari kolam itu. "Kolam ini tidak akan bahaya untuk suamiku kan?" ucap Ayang Cailin. "Kolam air beracun ini adalah buatanku, menggunakan ratusan tanaman dan serangga yang sangat beracun sehingga memiliki energi racun yang sangat kuat. Jika dia berlatih di kolam ini dengan petunjukku, ada kemungkinan untuk melawan racun dengan racun sampai menekan sementara dari titik racun iblis itu," ucap Xiao Yixian berjongkok sambil memasukkan jarinya ke dalam kolam itu. Ayang Cailin pun mengamati Bang Kobel yang sedang berendam dalam kolam itu dan tidak ada masalah baginya. Ia pun menghela napas lega. Xiao Yixian berjalan perlahan di sisi lain kolam. Ia melihat Bang Kobel pada titik racun hitam itu. Muncul titik kecil berwarna ungu keabu-abuan yang menekan peredaran dari titik racun hitam itu. Xiao Yixian pun bernapas lega karena dengan cara ini mungkin bisa berhasil. Ayang Cailin dengan Xian pun bertanya apakah semuanya baik-baik saja. "Air racun ini saja tidak cukup, mesti diarahkan lebih lanjut agar sepenuhnya bisa menekan titik racun itu," ucap Xiao Yixian. "Lalu untuk apa kau membuang-buang waktu? Cepat lakukan," ucap Ayang Cailin yang tidak puas terhadap tindakan Xiao Yixian membuang-buang waktu. "Kalau begitu, kalian keluarlah terlebih dahulu, tunggu kami di Bukit Batu," ucap Xiao Yixian. Ayang Cailin dan Xian pun ragu akan perintah itu. Ia menyilangkan tangannya di depan dadanya sambil berkata dengan nada interogasi, "Apa yang akan kamu lakukan? Saya harus berada di sini untuk memastikan keselamatan suamiku. Siapa yang tahu jika kau akan menggunakan trik?" "Kamu..." Dokter peri kecil sedikit cemas saat mendengar kata-kata Medusa yang meragukannya. Namun saat matanya melihat Bang Kobel yang matanya tertutup rapat di dalam kolam, dia segera mengatupkan giginya dan menjawab, "Lupakan. Terserah kamu, Anda bisa tetap tinggal jika Anda mau." Dalam keraguan-raguan, ia membuka kancing bajunya dengan tangan yang halus. Terlihatlah 2 gunung kembar yang putih mulus dan halus nan bulat. Wajahnya pun memerah saat menatap Bang Kobel. Tanpa sadar Ayang Cailin pun wajahnya meronak karena malu dan mengajak Xian untuk keluar. Namun Xian yang terlanjur melihat itu pun tertawa dan berkata, "Hahaha, untungnya punya mereka tak sebesar punyaku saat bentuk dewasa." "Bang, punya Xian kan kecil." "Lu kan baru ngikut gua sekarang-sekarang ini, Cong. Jadi lu belum tahu bentuk dewasa Xian yang telanjang." "Rugi berarti gua, Bang." "Dasar pocong aja masih punya nafsu lu." Oke, lanjut. Xiao Yixian berjalan perlahan menuju kolam air, namun ia merasakan sesuatu dan mengangkat pandangannya. Betapa terkejutnya ia melihat sepasang mata yang terbuka memandangi tubuh indahnya yang tampak busana. "Emang bangka ya kesisiayan ini? Tadi mah merem mulu, giliran telanjang dan gak ada Cailin baru dia membuka mata. Kan bangka ini mah ya, Bang ya?" "Lu iri ya, Cong ya?" "Kenapa gua kagak dibikinin karakter kayak gitu ya, Bang ya?" "Lah, lu kan serem, Cong. Nggak usah ngade-ngade dah lu." Ketika mereka saling memandang, wajah Xiao Yixian pun menjadi panas mendidih karena malu. Bang Kobel terbatuk kering yang membuat kesadaran Xiao Yixian pun tersadar kembali. Dan dia pun langsung masuk ke dalam kolam air. Ketika Xiao Yixian mendekat, ronak merah di wajahnya pun masih terlihat dengan jelas. Bang Kobel bertanya pada Xiao Yixian dengan canggung dan malu, itu apa yang kamu lakukan?" Karena ketika Bang Kobel memejamkan matanya, ia sedang berkultivasi dalam kolam air. Namun ketika dia membuka matanya, ternyata dapat rezeki berupa pemandangan yang indah. Maka dari itu, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yixian. Xiao Yixian tidak bisa berkata apa-apa karena rasa malunya. Namun dia membentak, "Apa yang aku lakukan? Jelas aku akan membantumu untuk menekan titik racun iblis itu." Namun Xiao Yixian bersuka cita melihat Bang Kobel yang tersenyum malu dan ia pun tersenyum lembut.
Melihat senyuman itu, ia pun teringat kenangan indah mereka berdua saat di kota Kingsan. Bang Kobel pun berkata, "Kamu terlihat lebih cantik saat tersenyum." Kan emang Bang kasih fuckboy ini. Xiao Yixian hanya tersenyum dan dia pun memerintahkan Bang Kobel untuk menutup matanya dan jangan membuka matanya tanpa seizin darinya. Xiao Yixian menjelaskan tentang bagaimana cara menekan titik racun iblis itu melalui bantuannya dan mereka pun bekerja sama dalam bimbingan Xiao Yixian. Xiao Yixian kewalahan ketika menekan titik racun itu. Bagaimanapun titik racun itu adalah inti dari Daoki milik Si Bian yang levelnya di tingkat Tozong. Namun karena Bang Kobel memiliki 3 api surgawi, maka kesulitan dari Xiao Yixian pun berkurang. Xiao Yixian terkejut akan tindakan Bang Kobel karena Bang Kobel tidak hanya ingin menekan titik racun itu, melainkan berinisiatif untuk memurnikannya juga. Kesulitan yang mereka lewati memakan waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menekan titik racun iblis itu. Xiao Yixian lebih dahulu selesai berpakaian setelah membantu Bang Kobel. Namun Bang Kobel yang terpejam tiba-tiba melompat dari kolam air tanpa pakaian sehelai pun. Xiao Yixian yang melihat itu pun memalingkan wajahnya dan berteriak, Kenapa kamu tidak memakai pakaianmu?" Bang Kobel yang tersadar pun dengan panik mengeluarkan pakaian dari cincin penyimpanannya dan memakainya. Bang, gua yakin Xiaoyan itu sengaja keluar tanpa busana biar dokter peri kecil itu lihat seberapa besar otongnya. "Pikiran lu memang mesum ya, Cong ya?" Xiao Yixian bertanya level berapakah saat ini karena ia merasakan aura yang agak kuat dari Bang Kobel. Bang Kobel merasakan dirinya sendiri sejenak sebelum tertawa. "Tidak banyak, saat ini saya hanya di puncak bintang 2 Dao Huang. Itu cukup, maju terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun titik racun iblis itu ada di tubuhmu. Begitu Anda memiliki kemampuan di masa depan, Anda dapat menyempurnakan dengan sepenuhnya. Pada saat itu kekuatanmu pun akan meningkat dengan pesat." Xiao Yixian tertawa. Senyuman di wajahnya tampak lebih sering muncul saat mereka berdua. Mereka pun meninggalkan tempat itu dan bergegas keluar karena bagaimanapun tempat itu tidak baik jika terus berlama-lama. Ketika mereka keluar, Ayang Cailin pun senang namun masih ada rasa khawatir di hatinya. Dia pun bertanya, "Apakah semuanya sudah beres?" Bang Kobel pun menjawab, "Itu semua berkat metode penyegelan racun dari Xiao Yixian. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menangani hal ini." Bang Kobel berharap setelah bantuan dari Xiao Yixian, hubungan mereka akan jauh lebih baik. Namun Ayang Cailin berpura-pura tidak mengerti tujuan Bang Kobel akan bantuan Xiao Yixian dan bertanya, berapa lama tekanan segel ini akan bertahan. Bang Kobel hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Mengapa wanita ini suka menjadi begitu belak-belakan sepanjang waktu? Segel itu akan bertahan selama 2 tahun. Xiao Yixian di samping ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk membuka mulutnya terlebih dahulu. 2 tahun. Kerutan alis Ayang Medusa pun semakin dalam. Dia menghela napas. Dengan kata lain, kita harus menemukan elit Dozun untuk sepenuhnya membatalkan teknik itu. "Iya," ucap Xiao Yixian. "Apakah kamu bisa menyegelnya lagi setelah 2 tahun itu berlalu?" Ayang Cailin bertanya dengan suara yang dalam. "Teknik tekanan ini hanya bisa dilakukan 1 kali," ucap Xiao Yixian tanpa daya. Ayang Cailin hendak menegur Xiao Yixian namun dihentikan oleh Bang Kobel dan berkata, "Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Mari kita berdiskusi tentang bagaimana kita bisa menemukan seorang elit Dozun sebagai gantinya. Xiao Yixian, bantu kami mengatur beberapa akomodasi. Ayang Cailin dan Xian telah berpartisipasi dalam pertempuran besar dan perlu memulihkan diri mereka." Xiao Yixian pun menyiapkan apa yang diperlukan. Ketika Xiao Yixian menjauh, Bang Kobel berkata, "Dia sudah memberiku cukup banyak bantuan. Sayang, kamu harus berhenti mencari masalah dengannya ya." Ayang Cailin berpura-pura tidak mendengar itu lalu bertanya, "Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Kamu tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu semua ini kan? Mari kita tunggu dulu dan lihat. Kita akan istirahat sehari sebelum membongkar beberapa informasi tentang hal absol dari mulut orang ini besok." Bang Kobel merentangkan tangannya sebelum menggosok cincin penyimpanannya. Rasa dingin yang pekat melintas di matanya yang hitam pekat. Tujuan perjalanan Kekaisaran Cuyun kali ini adalah untuk menangkap seseorang dari Hall of Soul dan mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan Hall of Soul.
Ayah Medusa ragu-ragu sejenak ketika dia mendengarkan ini. Akhirnya dia pun hanya bisa menghela napas dan menganggukkan kepalanya. Lalu bagaimanakah kelanjutan spoilernya? Video cukup sampai di sini saja karena dikhawatirkan kuota Anda tidak cukup.